Pada video kali ini kita akan belajar tentang segitiga, yaitu salah satu bangun datar yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe yang berada di sebelah kanan bawah dan juga klik tombol loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasinya. Nah, sekarang yuk kita langsung saja belajar segitiga. Pengertian segitiga. Jadi, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Jadi begini ya, sebuah garis itu terbentuk dari 2 buah titik. Jadi misalkan di sini ada titik 1, kemudian titik 2, maka dia dihubungkan bisa membentuk sebuah garis. Dan apabila ada lebih dari 2 titik, misalnya ada 3 titik yang tidak tepat pada sebuah garis, maka itu bisa membentuknya sebuah bangun datar. Bisa terbentuk sebuah bangun datar persegi panjang atau segitiga. Kemudian jenis-jenis segitiga itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan panjang sisi. Berdasarkan panjang sisi ini ada yang namanya segitiga sembarang. Yang artinya ketiga sisinya itu tidak sama. Sebagai contoh bentuknya seperti ini dan seperti ini. Yang kedua, ada segitiga sama kaki, yang artinya segitiga ini memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini bahwa segitiga ini memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Kemudian selanjutnya ada segitiga sama sisi, yang artinya segitiga ini memiliki sisi yang sama panjang. Nah, dari ketiga sisinya ini memiliki panjang yang sama. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan sudutnya. Maka segitiga ini ada yang namanya segitiga lancip, yang artinya ketiga sudut dalam segitiganya itu kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini salah satu sudut dalam segitiganya itu adalah 90 derajat. Dan yang terakhir itu ada namanya segitiga tumpul, yang artinya salah satu sudut segitiganya itu di dalam besarnya lebih dari 90 derajat. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai banyak tahu tentang segitiga? Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang rumus segitiga. Rumus segitiga itu ada 2, yaitu luas segitiga, yang artinya itu adalah alas kali tinggi dibagi 2, atau biasanya teman-teman bisa menyebutkan setengah alas kali tinggi, dan juga rumus keliling. Keliling segitiga adalah rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi, artinya adalah penjumlahan dari ketiga sisinya. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan alas dan tinggi segitiga. Misalkan ini ada segitiga siku-siku, jika alasnya berada di bawah, maka letak tinggi segitiga tersebut ada di atas. Dia saling tegak lurus. Nah, apabila ada bangun segitiga seperti ini, kemudian sisi alasnya berada di sini, maka tingginya terletak di sebelah sini. Ingat ya, yang namanya alas dan tinggi itu selalu saling tegak lurus. Lalu kemudian apabila ada segitiga seperti ini, kemudian alasnya terletak di sini, maka untuk menentukan tinggi kita diperlukan garis bantu lagi. Nah, di sini namanya tingginya. Bagaimana teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan bangun seperti ini? Nah, apabila alasnya di sini, kita menentukan tingginya itu perlu bantuan lagi dengan garis. Nah, kita buat garis lagi, maka tingginya ini, maka garis tersebutlah yang akan menjadi tingginya. Kemudian, gambar seperti ini lagi, apabila alasnya di sini, maka sama, kita buat garis lagi. Nah, garis inilah yang akan menjadi tingginya. Kemudian gambar selanjutnya.
Apabila ada segitiga seperti ini dan alasnya di sebelah sini, maka untuk menentukan tingginya, kita perlu membuat garis, dan garis inilah yang akan menjadi tingginya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Apabila ada segitiga sembarang yang bentuknya seperti ini dan alasnya di sini, maka kita perlu membuat garis bantu lagi untuk membuat tingginya, dan tingginya itu terletak di sebelah sini. Nah, apabila ada segitiga sembarang dan letak alasnya itu di sini, maka kita perlu membuat garis bantu lagi ya teman-teman, dan letak tingginya itu di sebelah sini. Dan terakhir, apabila ada segitiga sembarang letak alasnya di sini, maka tinggi dari bangun tersebut kita perlu membuatkan garis bantu lagi di sini, dan ini yang akan menjadi tingginya. Nah, untuk lebih mudah dan memahami lagi tentang alas tinggi dari suatu bangun segitiga, langsung saja yuk kita ke contoh soalnya. Apabila ada sebuah segitiga yang bentuknya seperti ini, kita diminta untuk menentukan luas dan keliling, maka kita bisa mengerjakannya. Langsung saja kita bisa tuliskan luas. Pertama kita akan mencari luasnya ya. Luas segitiga itu rumusnya adalah alas dikali dengan tinggi dibagi 2. Nah, di sini alasnya adalah 6, maka kita tulis 6 dikali tingginya adalah 8. Kemudian dibagi 2. Nah, di sini di salah satu angka ini bisa kita coret. Kita coret 8 dibagi 2 dapat 4. Nah, 4 kali 6 itu dapatlah 24 cm persegi. Ini luasnya. Nah, untuk keliling segitiga itu adalah penjumlahan dari sisinya. Karena sisinya ada 3, maka sisi ditambah sisi ditambah sisi. Akan tetapi karena di sini sisinya belum diketahui, maka kita perlu mencarinya. Nah, cara mencarinya itu dengan bantuan Pitagoras. Nah, Pitagoras ya teman-teman. Nah, rumus Pitagoras itu adalah sisi miring itu adalah hasil penjumlahan kuadrat dari sisi siku-sikunya, yang artinya adalah 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64, ditambah 6 kuadrat itu adalah 36, maka 64 ditambah 36 itu adalah 100, kemudian kita akarkan. Nah, akar dari 100 itu adalah 10. Jadi, untuk sisi miring yang di sebelah sini ketemulah 10 cm. Nah, jadi untuk kelilingnya kita bisa mencari ya sekarang teman-teman. Jadi 6 ditambah 8 ditambah dengan 10, maka hasil akhirnya untuk keliling segitiga ini adalah sebesar 24 cm. Gampang dan mudah kan teman-teman? Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Nah, misalkan ada segitiga yang bentuknya seperti ini, kita diminta untuk menentukan luas dan keliling segitiga. Nah, kalau bentuknya seperti ini, karena di sini terlebih dahulu diketahui adalah sisi miringnya dan sisi tegaknya itu belum diketahui, maka kita akan mencarinya dulu. Langkahnya dengan menggunakan Pitagoras terlebih dahulu ya teman-teman. Pitagoras. Nah, ingat bahwa Pitagoras itu sisi miringnya itu adalah hasil penjumlahan sisi siku-sikunya, kuadrat sisi siku-siku. Karena di sini sisi miringnya sudah diketahui, maka bisa diartikan sisi tegaknya itu adalah kuadrat dari sisi miring, berarti 13 pangkat 2 dikurang dengan 12 pangkat 2. Nah, 13 pangkat 2 itu adalah 169, kemudian 12 pangkat 2 adalah 144, berarti 169 dikurang 144 adalah 25, kemudian kita akarkan, maka hasilnya adalah 5. Jadi, untuk sisi tegaknya ini ketemu 5 cm.
Nah, setelah ini baru kita bisa mencari luas segitiga. Ingat, rumus luas segitiga adalah alas dikali dengan tinggi, kemudian dibagi 2. Nah, alasnya di sini adalah 12. Dikali tingginya adalah 5, kemudian kita bagi 2. Di sini kita akan mencoret 12 dengan 2. Ini dapat 6. 6 dikali 5 itu sama dengan 30. Berarti luasnya adalah 30 cm pangkat 2. Kemudian kita akan mencari yang namanya keliling segitiga. Ingat, keliling segitiga adalah penjumlahan dari ketiga sisinya. Karena sisinya sudah kita ketahui semuanya, langsung saja kita jumlahkan. 5 ditambah 12 ditambah 13. Maka hasilnya adalah 30 cm. Nah, kemudian kita akan coba kerjakan lagi. Misalnya ada bangun gabungan seperti ini, gabungan dua buah segitiga. Kemudian kita disuruh menentukan luas bangunnya. Nah, jadi kalau modelnya seperti ini, gabungan seperti ini, kita perlu membuat pertama, ini kita bikin luas daerah 1, menandai dulu ya. Ini luas daerah kedua. Jadi, kita akan cari luas segitiga 1. Maka, alas dikali dengan tinggi per 2. Nah, di sini alasnya adalah 5 dikali dengan tingginya adalah 8 per 2. Kita coret ya. 8 dengan 2 ini dapat 4, maka luas daerah 1 itu adalah 20 cm persegi. Kemudian kita akan mencari luas segitiga bagian 2. Nah, ingat rumusnya alas kali tinggi selalu ya kalau luas per 2. Alasnya di sini adalah 6. Ini desimeter ya. Nah, di sini alasnya 6 dikali dengan tingginya adalah 7. Berarti per 2, kita coret 6 dengan 2 dapat 3. 3 kali 7, 21 desimeter persegi. Kemudian untuk contoh soal yang model gambar seperti ini, nah ini merupakan gambar segitiga seperti yang saya jelaskan tadi untuk menentukan alas dan tinggi. Jadi dapat kita tentukan untuk alas segitiga ABC itu adalah yang ini. Kemudian tingginya adalah yang ini ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan luas dan kelilingnya. Nah, pertama kita bisa mencari dulu yang namanya luas segitiga ABC. Nah, langsung saja ya, alas kali tinggi per 2. Di sini alasnya adalah 16 dan dikali tingginya adalah 12 per 2. Kita bisa coret. Ini 16 dengan 2 di sini dapat 8. 8 kali 12 ketemulah 96 cm persegi. Kemudian kita akan mencari keliling, yaitu keliling segitiga ABC. Akan tetapi untuk panjang sisi BC di sini belum diketahui. Nah, berarti kita bisa mencarinya dengan bantuan Pythagoras, yaitu untuk menggunakan sisi-sisiku. Di sini kita beri titik bantu O, jadi BO ditambah dengan OC. Jadinya panjang sisi BC itu adalah hasil penjumlahan kuadrat dari sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah BO dengan OC. Jadi di sini BO pangkat 2 ditambah dengan OC pangkat 2. BO-nya adalah 5, berarti 5 pangkat 2 ditambah dengan OC-nya adalah 12 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 itu adalah 25 ditambah dengan 12 pangkat 2 adalah 144
Kalau dijumlahkan di sini hasilnya 169, kemudian kita akarkan ketemulah 13. Berarti panjang sisi miringnya di sini ketemu 13. Nah, kemudian kita bisa mencari kelilingnya. Keliling segitiga ABC. Itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisinya itu ada 16 ditambah dengan sisi BC-nya ketemu 13 ditambah sisi AC-nya itu adalah 20. Maka kita dapat jumlahkan 16 ditambah 13 ditambah 20 itu adalah 49 cm. Misalkan ada contoh soal lagi terakhir ini. Ada bangun gabungan segitiga, kemudian kita diminta untuk mencari luas bangun PQRS. Nah, ini seperti bangun segitiga sembarang yang saya contohkan untuk mencari alas dan tingginya. Jadi, untuk hal ini kita perlu menentukan luas daerah 1, menandai dulu ya. Jadi, untuk PQS, ini kita tandai dengan untuk PQS kita tandai untuk luas daerah 1 dan QRS itu tandai dengan daerah 2. Nah, kita bisa menentukan jika alasnya di sini, ini sebagai alasnya ya teman-teman, berarti tingginya sebelah sini dan sini. Jadi langsung saja kita bisa cari luas segitiga 1 itu adalah alas kali tinggi per 2. Maka sama dengan alasnya di sini adalah 8. Dikali tingginya adalah 4 per 2. Kita bisa coret, dapat 2, 8 kali 2, 16 cm. Kemudian kita cari lagi luas segitiga bagian 2, yaitu adalah alas kali tinggi lagi per 2, sama dengan, di sini alasnya sama ya teman-teman, 8 kali tingginya adalah di sini 6 per 2. Jadi kita bisa coret. Ini dapat 3. 8 kali 3 ketemu 24 cm. Nah, dari luas segitiga 1, kita bisa jumlahkan dengan luas segitiga bagian 2. Maka 16 ditambah dengan 24, maka ketemulah luas bangun PQRS itu adalah 40 cm. Ini adalah luas segitiga PQRS. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang segitiga, juga jenis-jenis segitiga dan cara penyelesaian soal segitiga. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.